Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk salah satunya yaitu dengan belajar. Oke, ya sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya dulu kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita agar kita selalu cinta akan terhadap bangsa dan negara Indonesia, ada baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, baiklah. Sebelumnya kita kemarin mempelajari apa? Ajuar, coba sebutkan. Pelajaran kemarin itu, Pak, tentang tema 4, tema 2 pembelajaran 6. Itu mempelajari tentang penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Oke. Nah, jadi pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang informasi penting struktur teks. Kemudian tentang sumber energi alternatif penghasil listrik dan tentang kerjasama negara ASEAN dalam bidang iptek. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran itu, kalian dapat menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi. Kemudian, kalian dapat menuliskan informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi. Kemudian, kalian dapat menelaah sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Kemudian, kalian dapat menyimpulkan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Kemudian, kalian dapat menganalisis kerjasama negara ASEAN dalam bidang iptek. Kemudian, kalian dapat menyusun laporan tentang peran penting Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang iptek. Oke, yang pertama Bapak tanya, nah, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu merupakan teks informasi, Pak. Iya, benar sekali. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misal, tentang budaya gejala alam dan proses terjadinya sesuatu. Oke, kita simak berikut. Nah, setelah kalian menyimak video tersebut, coba kalian baca teks berikut. Oke, nah sekarang, jadi apa itu teks eksplanasi tadi? Teks yang berisi informasi, Pak. Benar sekali, teks yang berisi informasi. Nah, kemudian setelah membaca teks yang kalian baca tadi, coba kalian kerjakan ini. Nah, hasil dari pengerjaannya kalian tulis di buku, kemudian kalian foto, dan dikirim ke WA Bapak. Oke, semuanya anak-anak? Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Oke, nah. Kita tadi mempelajari tentang teks eksplanasi, Pak. Eksplanasi yang tentang energi alternatif penghasil energi listrik. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu
energi alternatif penghasil energi listrik itu bagaimana? Energi pengganti listrik ya Pak. Panel surya Pak. Iya, iya benar sekali. Energi berarti energi pengganti listrik yaitu adalah panel surya. Nah, kemudian kita simak dulu video berikut. Oke. Jadi, setelah kita menyimak video tadi, kita mengetahui bagaimana cara kerja energi alternatif pembangkit energi listrik tersebut. Ya, oke. Jadi, yang pertama tadi, apa bagian-bagian dari pembangkit energi listrik tersebut? Panel Panel surya, Pak. Yang pertama ada apa? Panel surya. 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 Iya. Panel surya. Nah, apakah Anda tahu manfaat dari panel surya tersebut? Untuk menyimpan energi, Ayo, Pak. tahu apa enggak? Untuk menyimpan energi Panas. Energi panas. Ya, untuk menyimpan energi panas. Nah, kemudian, setelah itu ada lagi bagian yang kedua. Apa itu namanya kira-kira? Ada yang tahu? Enggak Pak. Oh, enggak ada yang tahu. Nggak Oke, tahu, Bapak, Pak. Bapak sebutkan. Jadi setelah panel surya, ada lagi bagiannya itu yang bernama box system. Nah, yaitu box system ini penyalur energi listrik yang dihasilkan dari panel surya tersebut. Nah, setelah itu ada lagi bagian satunya, ya berarti bagian yang ketiga. Kira-kira apa namanya? Ayo, apa ayo? Nggak tahu juga, Pak. Nggak ada ya, oke Bapak jelaskan. Nah, setelah box system tadi, jadi ada lagi namanya peralatan listrik. Nah, jadi peralatan listrik tersebut yang dialiri oleh listrik sehingga bisa kita gunakan untuk pemanfaatan listrik sehari-hari. Kemudian setelah kalian mempelajari tadi, kalian bisa menuliskan tentang proses kerja sel surya. Nah, setelah kita mempelajari tadi pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan sel surya, yaitu sel surya tersebut dibuat oleh negara lain. Nah, salah satunya adalah negara-negara di ASEAN. Nah, jadi kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada halnya seperti itu. Nah, apakah kalian tahu kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu apa saja? Ayo, ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Jadi, salah satu kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN yang memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional. Oke, setelah kalian menyimak video berikut tadi, nah, kalian tuliskan manfaat kerjasama negara ASEAN dalam bidang iptek. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tadi membahas tentang pengertian eksplanasi dan untuk menemukan permasalahan bisa dilihat dari kalimat utama setiap paragraf eksplanasi. Yang kedua, cara kerja sel surya. Terus yang terakhir, tujuan dari kerjasama negara ASEAN di bidang iptek. Benar sekali, Okta. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak akan memberitahukan bahwa besok kita akan mempelajari tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 1.
Oke, anak-anak. Oke. Oke, Pak. Iya, Pak. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya dulu kita menyanyikan lagu daerah. Oke, kita nyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.